Shalom saudara terkasih, kita jumpa lagi. Di hari Minggu ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sampai hari ini kita masih dipelihara olehnya, kita masih tetap di dalam lindungannya. Kita naikkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelidiki seluruh keberadaan kami ya Bapa. Engkau tahu saat kami tidur, saat kami bekerja, saat kami melakukan aktivitas kami setiap hari. Engkau tidak pernah tertidur Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap bisa melewati hari lepas hari, di mana hari-hari ini semakin jahat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan dari saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Di saat mereka sedang sakit, apapun yang mereka alami saat ini, segala sakit penyakit tidak berkuasa lagi terhadap mereka. Bapa, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang Roh Kudus katakan kepada kami, firman yang akan sampai kepada kami Tuhan,
itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami hamba-hamba-Mu siap mendengar firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, sembah, sujud kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji haleluya. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Ya, kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan kita yang maha dahsyat. Tuhan Yesus yang tidak pernah diragukan lagi. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, di masa-masa seperti ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mengubahkan kehidupan kita. Ya. Kita tahu, kita sering mengatakan bahwa kita harus berbuah. Kita punya buah roh. Ya, kita harus menunjukkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya, kita berkewajiban untuk bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Jika untuk diri sendiri saja kita tidak bisa menguasainya, kita kalah dengan keinginan-keinginan yang ada pada kita. Ya, kita mau buka dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Saya bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan, ada sabar dan menguasai diri. Oh, banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak sabar akhir-akhir ini. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita stres. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir. Ya, bangsa kita juga banyak mengalami hal politik yang bergolak, ekonomi yang sedang krisis, keadaan virus yang masih merajalela di negara kita. Baru-baru ini saya juga mendapat kabar sudah ada zona hitam di daerah Bangka, di mana kita juga JPI ada melayani di sana satu yayasan yang namanya PAUD Tuin di desa Tuin. Ya, kita berdoa juga untuk mereka di sana, mereka sedang mengalami lockdown. Nah, ini butuh kesabaran ekstra untuk menghadapi kondisi saat ini. Banyak orang stres, banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, yang di luar kebiasaan. Ya, apa yang saya alami pun demikian. Sesuai pengalaman saya, Tuhan membawa saya untuk belajar menguasai diri, belajar menguasai menguasai pikiran. Saya belajar dari Tuhan, kunci pertama penguasaan diri itu adalah pikiran. Pikiran kita harus kita arahkan dengan baik kepada Tuhan. Harus kita serahkan kepada Dia. Pikiran kita itu yang menentukan. Contoh dari pikiran, jika pikiran kita negatif akan seseorang, sikap kita kepada orang itu pasti tidak baik. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang bukan munafik ya. Jadi kita berpikir negatif tentang orang itu, tapi di depan orang itu kita bermanis-manis. Tidak. Kita diajar Tuhan untuk apa adanya. Itu akan tercermin dari setiap perkataan ketika berhadapan dengan orang itu.
Ketika kita tidak percaya kepada seseorang, tidak mempercayai dia lagi, sikap kita pun akan muncul di hadapan dia. Itu dari pikiran. Pikiran mempengaruhi perkataan, pikiran mempengaruhi sikap, pikiran mempengaruhi perbuatan kita. Pikiran juga mempengaruhi hasil akhir dari pelayanan kita. Ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Kuncinya adalah pikiran. Ya, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, kita diajar untuk menawan pikiran diarahkan kepada Kristus. Karena secara pribadi kita tidak sanggup untuk mengendalikan pikiran kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan apa yang menyenangkan Tuhan, dengan apa yang membuat Tuhan bahagia, dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian itu menjadi satu kekuatan untuk kita menguasai perkataan kita, untuk kita menguasai perbuatan kita, bahkan untuk kita bisa bertindak secara bijaksana. Kita bisa bertindak secara yang Tuhan mau. Jadi kuncinya adalah kuasailah pikiran kita. Dari pikiran kita bisa menguasai hawa nafsu kita. Pikiran positif membuat kita bisa menahan hawa nafsu. Kita tidak terbawa oleh apa yang namanya hawa nafsu dunia. Kita tidak terseret oleh dunia. Kita tetap berjalan di dalam jalan terang Tuhan. Kita tetap bisa memelihara hati yang murni untuk Tuhan. Dari pikiran kita yang kita tujukan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pesan firman hari ini, kuasailah pikiran kita dahulu untuk kita bisa menguasai lidah kita, untuk kita bisa menguasai hati kita, untuk kita bisa menguasai perasaan kita. Karena pikiran adalah kunci kita untuk juga tidak stres. Kita bisa sehat di mana hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat, ya. Jadi kalau pikiran kita tenang, pikiran kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya kita semua akan bisa melewati hari lepas hari tanpa mendapat tekanan. Tekanan di sekeliling boleh terjadi, tetapi tidak ada satupun yang akan mempengaruhi kita. Tidak ada satupun yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak ada satupun yang membuat spirit kita padam. Ketika kita mengalami kekejutan dari Tuhan, kalau pikiran kita tetap positif, kita tahu Tuhan bekerja di dalam segala perkara, maka iman kita semakin kuat kepada Dia. Maka kita tetap berpegang teguh kepada janjinya. Jadi, kuasailah pikiran kita. Puji Tuhan, ini sedikit yang dapat saya sampaikan, yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengingatkan kepada kita semua hamba-hambanya bahwa jangan sampai pikiran kita terpengaruh sehingga kita tidak bisa menguasainya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengendalikan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, kami serahkan pikiran kami, sehingga seluruh panca indera kami akan tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena ketika mata melihat, itu semua akan diolah dulu oleh pikiran kami Tuhan. Apa yang kami lihat dan apa yang akan kami kerjakan. Ketika telinga kami mendengar,
itu pun semua akan diolah dulu oleh pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, patutkah kami pikirkan, patutkah kami simpan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, atau haruskah kami menolak karena itu tidak berguna untukmu Tuhan. Kami serahkan seluruh pikiran kami, seluruh panca indera kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Walaupun waktunya singkat, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau ada untuk terus memberkati kami, Engkau ada untuk terus memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengertian, agar kami sanggup untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang menjunjung tinggi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang mengingatkan terus kami untuk kami tetap mengingat bahwa di pundak kami ada nama-Mu Tuhan yang harus kami junjung terus. Ada nilai-nilai kerajaan surga yang harus kami hadirkan di setiap kehadiran kami dimanapun kami Kau tempatkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu kepada keluarga besar kami, untuk perlindungan-Mu kepada keluarga besar kami Tuhan, juga kepada keluarga besar, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami Tuhan, handai tolan, semua Tuhan berkati, kami percaya itu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, ada pengumuman. Saya akan bacakan pengumuman. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus selalu melimpahkan berkat-Nya, Tuhan Yesus selalu memberikan perlindungan dan kesehatan. Ya, juga ucapan selamat atas kelahiran anak dari pasangan Feli dan William, juga pasangan Stefani dan Yohana. Selamat atas kelahiran bayi, dan kita percaya semua bahwa itu adalah satu berkat, itu adalah satu anugerah dari Tuhan yang dipercayakan kepada kedua pasangan ini, dan anak mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga untuk sharing di minggu depan akan dibawakan oleh Bapak Daniel Suwito. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Ia akan memberkati kita dimanapun kita berada, di mana kita tetap menjaga langkah kaki kita berada di dalam jalan terang Tuhan, di mana sikap hidup kita tetap mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, di mana kita tetap memelihara kemurnian hati kita, di mana kita tetap membawa terang dan nilai kerajaan Allah selama kita dipercayakan nafas hidup ini. Bawalah itu, senangkanlah hati Tuhan dan jangan pernah khawatir. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, dan segala janji-janjinya yang dilimpahkannya dari sorga. Mulai hari ini hingga nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Shalom.